ketiga, firman Allah tentang Nabi Daud dan Sulaiman. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Yang keempat, firman Allah yang menceritakan penduduk surga. Wa qalul hamdulillahilladzi adhhaba 'annal hadana inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Firman-firman Allah di atas kepada kita bahwa menunjukkan kepada kita bahwa ucapan alhamdulillah sebagai bentuk pujian hamdun kepada Allah merupakan ungkapan syukur, rasa syukur hamba kepada Tuhannya atas segala kebaikan yang telah diberikan olehnya. Dengan kata lain, memuji Allah merupakan cara hamba bersyukur secara lisan kepada Tuhannya. Dalam merumuskan arti syukur, terdapat berbagai rumusan yang berbeda-beda, namun dapat saling melengkapi dari yang sederhana sampai kepada yang sangat rinci. Muhammad Ar-Razi mengartikan syukur sebagai memuji pihak yang telah berbuat baik atas kebaikan yang telah ia berikan. Rumusan pengertian syukur Ar-Razi ini tampak sangat sempit, yang hanya mencakup arti syukur secara lisan ucapan, karena pujian identik dengan kerja lisan. Lebih luas dari rumusan ini adalah rumusan yang dikemukakan oleh Al-Fayyumi, yang mengartikan syukur kepada Allah sebagai mengakui nikmatnya dan melakukan apa yang wajib dilakukan, berupa melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, kata Al-Fayyumi selanjutnya, syukur memiliki dua bentuk, syukur dengan ucapan dan syukur dengan amalan. Rumusan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Ar-Raqib Al-Asfahani yang menyatakan bahwa syukur berarti menggambarkan nikmat dan menampakkannya, tasawur an-ni'mah wa idharuha, yang merupakan lawan dari kufur, yang berarti melupakan nikmat dan menutupinya, nisyan an-ni'mah wa satruha. Syukur, kata Ar-Raghib, ada tiga macam. Syukurnya hati, syukurul qalb, berupa penggambaran nikmat. Syukurnya lisan, syukurul lisan, berupa pujian pada sang pemberi nikmat. Dan syukurnya anggota tubuh yang lain, syukurul sairil jawarih, dengan mengimbangi nikmat itu menurut kadar kepantasannya. Dalam Al-Quran, kata syukur dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 75 kali. Dalam ayat-ayat itu, syukur tidak hanya dipakai dalam rangka perbuatan manusia dalam mensyukuri nikmat, tetapi juga dalam rangka mengungkapkan sikap Allah terhadap apa yang dilakukan hambanya. Dengan demikian, kata syakir yang bersyukur dalam bentuk isim fa'il, atau syakur yang sangat bersyukur dalam bentuk sigat mubalaghah, tidak hanya dilekatkan kepada manusia, melainkan juga kepada Allah. Ada 2 ayat yang menyebut Allah sebagai syakir, dan ada 4 ayat yang menyebut Allah sebagai syakur. Sudah barang tentu pengertian syukur Allah berbeda dengan pengertian syukur manusia, seperti dinyatakan oleh Muhammad Abduh. Penyebutan Allah sebagai pihak yang bersyukur, asyakir, tidak bisa diartikan secara hakiki, melainkan harus diartikan secara majazi, metaforik. Dalam pengertian bahasa, syukur berarti membalas dan mengimbangi nikmat dengan pujian dan pengakuan. Syukur manusia kepada Allah dalam istilah syarak berarti menggunakan nikmat Allah pada hal-hal yang menjadi tujuan diciptakannya nikmat itu oleh Allah.
sarfu ni'amihi fima khuliqat lahu. Kedua, pengertian ini tidak mungkin dikaitkan dengan Allah karena tidak ada seorang pun yang memberi nikmat atau jasa kepada Allah sehingga layak untuk dia syukuri dengan pengertian syukur seperti tersebut di atas. Dengan demikian, makna Allah mensyukuri ialah Allah kuasa untuk memberi balasan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dia tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang beramal. Dengan pengertian seperti inilah pemberian imbalan kepada orang yang berbuat baik disebut sebagai bentuk syukur. Muhammad Rashid Ridha menambahi keterangan gurunya Muhammad Abduh di atas dengan menyatakan bahawa Allah telah menjanjikan kepada orang yang bersyukur atas nikmatnya untuk diberi tambahan nikmat. Maka penambahan nikmat bagi orang tersebut oleh Allah disebut syukur, mengingat segi kemiripannya. Kembali kepada pengertian syukur manusia kepada Allah, tampak kepada kita bahawa syukur tidaklah sesederhana yang dibayangkan dan dipraktekkan oleh sebahagian orang. Pengertian syukur sangatlah komprehensif, mencakup sikap hati, lisan dan perbuatan. Untuk itu dapat dipahami apabila Al-Quran berulang-ulang menyebut tentang sedikitnya jumlah orang yang bersyukur. Antara lain, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. As-Saba 13. Menurut Ar-Raghib, ayat ini mengandung peringatan bahawa memenuhi secara sempurna kewajiban bersyukur kepada Allah sangatlah sulit. Oleh karenanya tidak mengherankan bila hanya ada dua hamba Allah yang mendapat pujian lantaran syukur yang telah ditunjukkannya, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Tentang Nabi Ibrahim, Inna Ibrahim kana ummatan fanita lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. An-Nahl 102-121. Adapun tentang Nabi Nuh, zurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Al-Isra 3. Sulitnya melaksanakan syukur dalam bentuk yang sempurna ini menyadarkan kita tentang pentingnya pertolongan Allah untuk itu. Tanpa pertolongan Allah, syukur kita kepadanya mungkin hanya bersifat formal dan verbal. Untuk itulah Nabi Muhammad mengajarkan doa kepada umatnya untuk meminta pertolongan i'anah Allah agar dapat berzikir mengingat kepadanya, mensyukuri nikmat karunia-Nya dan beribadah dengan baik kepadanya, seperti telah dikutip di awal. Demikian pula Al-Quran di dua tempat mengajarkan doa yang senada, yakni tentang pentingnya pertolongan Allah untuk dapat bersyukur kepadanya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan.
sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Al-Ahqaf 15. Juga firman Allah tentang Nabi Sulaiman, "Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin." Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." An-Naml 19. Bagian doa yang memohon petunjuk dan ilham dari Allah untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah dikaruniai Allah dalam kedua ayat di atas menunjukkan pentingnya campur tangan Allah bagi terlaksananya syukur dalam bentuk yang sempurna, karena memang Dialah yang Maha mengetahui bagaimana bentuk syukur yang dikehendaki dari para hambanya. Di samping itu, doa tersebut memberikan isyarah dan pelajaran yang sangat berharga bagi manusia, yakni agar mereka tidak terjebak dalam kepercayaan diri yang berlebihan tentang kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas kewajiban, termasuk kewajiban keagamaan. Mereka harus sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, semua itu tidak mungkin dapat mereka lakukan dengan baik dan benar. Di sinilah letak arti penting kalimah hauqalah yang sangat terkenal, "La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya pada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Dengan menyadari akan keterbatasan diri, diharapkan bahwa manusia akan semakin sadar tentang ketergantungannya kepada Allah, dan bahwa begitu besar rahmat kasih sayangnya kepada manusia. Dengan demikian, dorongan untuk bersyukur kepadanya akan semakin besar.